Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pengusaha muda, ketemu lagi dengan saya di Interview QI. Dan kali ini saya sudah berada di salah satu outlet olahan makanan yang ada di Kota Mataram. Ini kita sudah ada di outlet Ascot dengan Ibu Nunu. Ibu Nunu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar baik, Mas. Sehat Bu Nunu ya? Alhamdulillah. Nah, saya penasaran, Ascot ini ada kaitannya dengan maskot nggak Bu? Artinya pilihan nama Ascot itu bagaimana sejarahnya dulu Bu Nunu? Ya. Ascot itu tidak ada kaitannya dengan hotel maskot ya. Oke, itu. Ascot ini berasal dari Asakota. Alamat kami pertama di Jalan Asakota. Oh, di Jalan Asakota, iya. Bu ya. Itu yang menjadi kalau Asakota terlalu panjang sehingga kami Disingkat menjadi menjadi Ascot. Dan alhamdulillah Ascot ini sudah terdaftar di HAKI. Waktu itu tahun berapa pertama kali akhirnya diberi nama Ascot? Mulai nama Ascot itu 2010 itu. Jadi ini sudah berjalan 10 tahun, sudah cukup lama Bu ya. Baik. Awal sekali Bu, sebelum banyak olahan seperti yang kita lihat sekarang ini, waktu itu pertama olahan makanan yang dibuat pertama kali waktu itu apa Bu? Manisan tomat. Manisan Tomat. Oke, ini pengusaha muda ya. Sekarang kita tidak menjumpai manisan tomat, tapi awal sekali ketika ada Ascot menurut Bu Nunu ini yang dibuat itu manisan tomat. Iya. Ini jadi olahan dari tomat sendiri Bu, Dari ya, waktu tomat. itu. Jadi waktu itu kan harga tomat melimpah, panen tomat melimpah ya. Harga bisa dikatakan tidak ada nilai jualnya. Nah, kala itu kita coba gimana sih ini tomat yang tidak punya nilai jual ini bisa kita dobrak gitu. Hanya kita coba bikin manisan tomat. Itu alhamdulillah pasarnya bagus. Hanya kekurangannya untuk produk ini kita tidak bisa memproduksi kalau harga tomat mahal. Nah, itu. Jadi hanya pada saat panen raya saja bisa ada produk ini. Itu kemudian akhirnya mulai dikembangkan menjadi banyak olahan seperti sekarang ini setelah berapa tahun Bu? Dari manisan tomat itu kalau kembali lagi ngomong mengenai pemerintah ya. Waktu itu Dinas Pertanian masih gabung jadi satu dengan Perikanan Kelautan. Masih di Dinas Pertanian, Kelautan dan Perikanan dan Perkebunan. Pada tahun itu juga ada program pemerintah TGB untuk mengambil produk unggulan daerah, pijarnya. Pijar. Jadi ada sapi, jagung, rumput laut. Saya coba ambil rumput lautnya karena pada waktu itu rumput laut belum punya nama ya, hanya di budidaya, panen jual begitu saja, belum ada olahan daerah. selain ponik. Olahan UKM di NTB belum ada untuk rumput lautnya. Nah, manisan tomat ini saya combine dengan rumput laut. Jadi kita olah. Waktu itu hanya rumput laut yang kita campur saja karena pelapis seperti edible-nya ponik memang kita belum punya gitu loh. Ya saya iseng-isengnya campur aja dengan rumput laut. Nah itu awal mulanya kita kembali lagi ke olahan hasil pertanian, tapi kita combine dengan berbagai macam olahan menjadi kita combine dengan rumput laut sehingga muncul berbagai macam olahan sekarang. Nah kalau kita lihat sekarang Bu, ini kan ada kerupuk Bu ya, kerupuk rumput laut. Ini sudah berapa lama Bu kalau untuk olahan kerupuk sendiri? Untuk kerupuk sendiri mulai tahun 2013-14. Sudah cukup lama. Dan akhirnya sekarang ini sudah ada beberapa varian Bu ya. Kalau yang ada di tangan saya ini itu daun kelor. Oh, ini yang pengusaha muda. Ini merupakan kerupuk rumput laut yang kemudian dikombinasikan dengan daun kelor Bu ya. Selain ini ada apa lagi Bu? Yang ini original ya, bawang putih, kemudian cabai. Ini warnanya dari cabai ya? Pewarna kita pakai pewarna bukan pewarna makanan yang kita beli ya, tapi murni dari langsung dari bahan bakunya sendiri Bu. Nah, saya sempat lihat juga Bu ada kopi. Nah, kopi ini ada rumput lautnya tidak juga Bu? Ada rumput lautnya juga. Yang ini Bu ya? Iya. Karena belum pernah coba dan kita akan coba Bu, tapi dari mana dapat kepikiran Bu? Artinya kalau kopi ya biasanya kan di berbagai daerah kopi itu campurannya yang dekat-dekat. Misalnya kalau di bagian Lombok itu ada campuran kelapa, kemudian juga beras. Nah, rumput laut ini baru sekali Bu. Dari mana dapat ide ketika itu Bu?
Sebenarnya bukan ide murni dari kami sih, sudah ada beberapa teman yang di Jawa yang sudah melakukan itu. Ya, ide itu muncul akhirnya ya kita coba deh di sini. Coba juga di gitu. sini ya, diterapkan di sini. Kalau untuk pemasaran Bu, artinya sejak awal sekali Ascot 10 tahun yang lalu kemudian sampai sekarang ini, kalau pemasarannya, kalau misalnya dulu mungkin zaman online belum seperti sekarang Bu, bagaimana mengkombinasikan antara retail secara langsung dan online ini Bu? Saya di online-nya memang belum lama karena untuk saya itu lebih fokus ke produksi dan pasar oleh-oleh ya, karena memang kita dropnya ke pasar oleh-oleh. Online itu saya masuk baru setahun 2 tahun lah, itu pun anak-anak yang kelola itu. Oh baik Bu. Jadi kalau saya sendiri sih ndak langsung terjun ke situ, kita coba transfer itu ke biar anak-anak ya lah yang bergerak di bagian online. Berarti ini juga merupakan sebuah unit usaha yang memanfaatkan kerabat terdekat Bu ya, selain misalnya karyawan-karyawan dari lain, tapi juga bagaimana biar bagaimanapun ini merupakan warisan nanti Bu ya, artinya keterampilan membuat olahan seperti ini kalau misalnya tidak diwariskan ke keluarga, siapa lagi tentunya Bu ya. Nah itu dia pengusaha muda bagaimana agar usaha UMKM di Nusa Tenggara Barat bisa terus berkelanjutan. Tentunya ini ada juga harus pendidikan yang terus dilanjutkan dari generasi ke generasi Bu Nunu ya. Baik, terakhir Bu Nunu ini untuk pengusaha muda di rumah nih, apa kira-kira kiat-kiat untuk tetap menjalankan usahanya? Kan banyak sekali di antara pengusaha muda yang baru mulai meniti usahanya ini. Apa kira-kira Bu? Kalau kiat masing-masing orang punya ya. Hanya saja memang tidak setiap orang mampu melewati kerikil-kerikil sandungan yang ada. Nah, ketika kita menemukan ya jatuh bangun usaha itu ya. Itu, nah, ketika seperti saat ini mungkin banyak yang gulung tikar, untuk memulai lagi itu yang diperlukan semangat. Nah, untuk masuk ke situ itu memang diperlukan keberanian ya. Keberanian untuk memulai lagi. Nah, kalau ngomong kiat, tiap orang punya trik itu untuk itu. Yang jelas tadi Bu ya, jangan mudah menyerah. Jangan tentunya. Mudah menyerah. Ketika ada permasalahan, kendala, bagaimana kemudian bisa menghadapi dan terus melanjutkan usahanya Bu ya. Baik. Terima kasih, sangat menarik obrolan kita di hari ini Bu Nunu. Semoga usahanya semakin sukses dan maju terus tentunya Bu Nunu. Oh ya, ini saya ini belum saya jelaskan sedikit, ini untuk minuman ini karena ada rumput lautnya, jadi ketika dia hangat bisa kita minum, kita seruput ya, tapi kalau sudah dingin dia akan menjendal. Oh, berarti sebaiknya ini dikonsumsi ketika masih hangat Bu ya? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Dingin pun tetap nikmat Bu ya? Jadi endapannya pun bisa kita makan karena itu kacang hijau. Ini menarik sekali, nanti kita akan coba ya tentunya. Di segmen lain tentunya tetap di NTB Mall, pengusaha muda ya. Sampai di sini dulu interview kali ini. Tentunya di episode selanjutnya kita akan juga mendatangi UMKM yang ada di Nusa Tenggara Barat tentunya untuk mengulik usaha mereka. Terima kasih untuk perhatian pengusaha muda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.